Yo, selamat datang di pembelajaran kelas 3. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Dan pembelajaran untuk hari ini adalah wujud benda dan sifatnya. Pada materi hari ini yang kita bahas adalah 1. Perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, benda padat, yang kedua, benda cair, dan yang ketiga, benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dari benda padat. Berikut ini adalah beberapa contoh dari benda padat. Yang pertama yaitu kursi, yang kedua kipas angin, yang ketiga buku, yang keempat payung. Benda-benda tersebut sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Benda padat memiliki sifat yang berbeda dari benda cair dan juga benda gas. Nah, adapun sifat benda padat yang pertama adalah bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Seperti percobaan yang telah kalian lakukan kemarin, bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Meskipun kalian memindahkannya ke tempat lain, misalnya ke dalam botol, bentuk pensil akan tetap dan tidak akan berubah, karena pensil merupakan benda padat. Adapun benda padat dapat diubah misalnya dengan cara dipotong, dipaku, dan lain-lain. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat benda padat yang ketiga adalah bentuk benda dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Sebagai contoh, es merupakan benda padat, tetapi es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas. Perubahan wujud dari padat ke cair disebut dengan mencair. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka. Perubahan wujud tersebut dinamakan dengan menyublim. Bentuk kapur barus yang mulanya padat, lama-kelamaan akan habis. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang benda cair. Adapun contoh dari benda cair, yang pertama adalah air, yang kedua adalah sirup, yang ketiga adalah minyak goreng. Adapun sifat-sifat dari benda cair diantaranya adalah bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Seperti percobaan yang telah kalian lakukan kemarin, kalian bisa mengamati sendiri kan bagaimana ketika air berada di dalam gelas, maka bentuknya akan tetap seperti gelas. Tetapi apabila air dipindah ke tempat yang lain, misalnya botol, maka air tersebut akan berubah bentuk seperti wadahnya, yaitu botol. Kemudian, sifat benda cair yang lainnya adalah benda cair selalu memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja. Karena benda cair memiliki sifat berubah sesuai dengan wadahnya atau berubah sesuai dengan tempatnya. Sedangkan volumenya meskipun dipindah ke tempat manapun, misalnya dari gelas ke botol atau ke botol yang lain, volumenya akan tetap. Sifat benda cair yang ketiga adalah benda cair selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat yang tinggi menuju ke hilir atau ke tempat yang lebih rendah. Sifat air yang selanjutnya adalah bentuk permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar.
Permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar dan tenang. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa melakukan percobaan sendiri di rumah ya. Sifat benda cair yang selanjutnya adalah benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Saya ambil contoh, yaitu gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Itu tadi adalah beberapa sifat dari benda cair. Untuk yang selanjutnya adalah sifat-sifat dari benda gas. Adapun contoh dari benda gas diantaranya adalah yaitu asap, ada udara, dan juga uap air. Adapun sifat dari benda gas diantaranya adalah benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuknya. Kalian sudah melakukan percobaan tersebut ya, jadi pasti kalian akan lebih mudah dalam membayangkannya. Kemudian sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon, pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan akan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Kemudian, sifat yang ketiga yaitu benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Ini merupakan ciri khusus dari benda gas. Benda gas kebanyakan memang tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa merasakannya. Contohnya, ketika kita sedang menghirup udara, pada saat bernapas, kita dapat merasakan ada oksigen yang masuk, tetapi kita tidak pernah bisa melihat di mana oksigen tersebut. Itu tadi adalah penjelasan singkat tentang wujud benda dan juga sifat-sifatnya. Saya harap kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan menjawabnya. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.